Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mustafa di channel Mustafa KR. Nah, video kali ini saya ingin membahas tentang tips atau rahasia buat teman-teman yang sedang mengikuti pendaftaran ujian IPS topik di tahun 2023 nanti. Nah, rahasia ini bagi teman-teman yang belum mengikuti channel ini, bahwasanya channel ini tentang membahas tentang proses kerja Korea, pokoknya tentang ke Korea lah gitu. Nah, buat teman-teman yang sedang proses kerja Korea atau yang lagi belajar nih, nah, ini aku ingin bagikan beberapa rahasia saya dulu pada saat mengikuti ujian IPS topik. Pada saat dulu itu tahun 2017, dan pada saat itu kuotanya 5.000, kalau di pengumumannya 5.000, tetapi di kelulusannya yaitu 7.000. Nah, pendaftarannya berapa sih dulu? Dulu kalau pendaftarannya 44.000, tetapi yang terverifikasi itu sebanyak 33.000, berkurang 10.000 lah ya. Nah, untuk kelulusan yang pertama itu sekitar 8.000 sekian gitu, hampir 10.000 kalau tidak salah ya. Pokoknya 9.000, 8.000 sampai 9.000 itulah kalau saya tidak salah ya. Nah, yang selanjutnya untuk tes keduanya itu karena ada sistem poin, dan jadi pada saat itu tesnya ada yang gugur pada saat tes yang kedua. Nah, pada saat itu yang lulus itu sekitar 7.000-an. Nah, jadi kan dari 33.000 tadi, yang lulus 7.000 ya, semoga ini bisa membantu teman-teman dari beberapa yang saya lakukan pada saat mau ujian. Nah, yang pertama adalah konsistensi pembelajaran, atau kita itu pada saat mau mendekati ujian harus benar-benar konsisten ya. Konsisten dalam belajar, misalnya belajar kosakata misalnya. Ya harus benar-benar konsisten, teman-teman harus menghafal dengan sungguh-sungguh, dengan segala macam cara. Teman-teman mungkin kalau susah menghafal, bagaimana caranya biar hafalan kosakata itu lebih mudah dihafalkan, dengan cara mungkin ditulis di tembok atau ditulis di handphone atau sebagainya gitu, dijadiin wallpaper dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman tidak ada alasan lagi buat tidak menghafal kosakata. Itu yang pertama, yaitu konsistensi untuk pembelajaran. Yang kedua adalah teman-teman harus mengatur waktu nih untuk pembelajarannya. Jadi memanage waktu dengan baik itu juga merupakan faktor teman-teman bisa apa ya, lebih mudah lah untuk mempelajari sebuah bahasa Korea, dikarenakan mungkin ada teman-teman yang mandiri nih sambil kerja. Nah, itu benar-benar harus memanage waktu dengan baik untuk menghafal. Kalau bisa di tempat kerja juga, misalkan nih memegang benda apa gitu, nah benda itu di dalam pikiran teman-teman tuh diartikan dalam bahasa Korea gitu-gitu sih. Sebenarnya hal-hal kecil itu bisa membuat teman-teman lebih banyak kosakata yang dihafalkan. Semoga teman-teman pada saat menghafalkan kosakata di tempat kerja, teman-teman bisa, siapa tahu gitu, keluar nantinya di saat ujian IPS topik nanti. Itu sih. Ketiga adalah teman-teman harus namanya tryout. Nah, ini penting juga nih, tryout. Nah, tryout ini buat teman-teman harus benar-benar sungguh-sungguh jujur gitu. Bukan ada nih yang di LPK tryout itu soal-soalnya biasanya sering diulang gitu ya, soal-soalnya walaupun sudah dibahas, tapi hari berikutnya soal tryoutnya masih sama dengan yang itu tadi. Nah, jika hal tersebut terjadi, teman-teman tidak boleh punya mindset atau punya pemikiran bahwasanya, oh saya sudah tahu jawabannya ini. Nah, itu kalau misalnya teman udah tahu, ya nggak apa-apa sih, langsung dicoret-coret aja. Tetapi teman-teman dalam pemikiran teman-teman juga harus mengartikan nih, oh ini artinya apa ya, ini kenapa jawabannya ini ya, oh ini kenapa ya kayak gini gitu. Jadi teman-teman dalam masa tryout itu, teman-teman memperdebatkan diri sendiri gitu dalam pemikiran, kenapa sih kok jawabannya ini. Misalkan teman-teman sudah tahu jawabannya, nah kenapa kok jawabannya ini. Nah, teman-teman carilah sebuah alasan kenapa jawabannya itu. Misalkan dua semnika gitu, kenapa sih kok sudah lampau gitu, atau
Gesoyo gitu-gitu segala macam lah, segala-gala trik soal yang menjebak-menjebak gitu. Nah, kenapa? Jadi teman-teman bukan hanya tahu jawabannya, tapi tahu alasan teman-teman memilih jawaban tersebut gitu. Nah, kalau misalnya waktunya masih longgar, tryout-nya ya teman-teman harus ngertiin lagi, misalnya ngertiin soal, wah ada kosakata baru nih harus diapa lagi, dicatat gitu-gitu sih. Jadi tryout itu pada saat di LPK memang benar-benar teman-teman harus jujur. Yang pertama tidak boleh nyontek, tidak boleh apapun itu. Kalau misalnya sudah hafal, yang kedua teman-teman harus mempelajari alasan-alasan kenapa teman-teman memilih jawaban itu yang benar. Misalkan karena tryoutnya keseringan gitu ya. Nah, teman-teman harus cari tahu nih alasan kenapa sih jawabannya ini gitu. Jadi teman-teman tidak bosan dengan soal tersebut. Yang kedua adalah hafal kosakata yang mungkin lupa ataupun sama sekali belum mengenal. Jadi teman-teman harus hafal lagi, kalau perlu digarisbawahi atau dicatat. Kalau misalnya nggak boleh digarisbawahi ya dicatat, boleh minta buku buat nyatat gitu. Nah, untuk yang ketiga adalah mengerjakan dengan cepat. Itu sih poin untuk mengerjakan tryout. Jadi kalau teman-teman mengerjakannya dengan lama, nanti takutnya kebiasaan nanti di saat ujian sesungguhnya gitu. Jadi tryout itu maksimalkan mungkin, dulu aku ya tryout itu bisa mengerjakan dalam waktu 10 menit. Itu 50 soal reading semuanya ya. Kalau itu dulu pokoknya ujian punya aku tryout itu reading semua gitu. Reading dulu, habis itu listening. Dibatasin waktu. Jadi kalau waktunya dari BP2MI itu ada waktunya gitu ya. Nah, di situ kita juga harus itu punya waktu sendiri lebih sedikit dibandingkan BP2MI gitu teman-teman ya, supaya kita lebih terlatih untuk berpikir cepat gitu untuk mengambil sebuah keputusan itu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa, oh ya yang masih tryout, jadi teman-teman tryout itu usahakan nilainya 100. Harus 100 sih, tryout harus nilainya 100. Biar kenapa nilainya 100? Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ujian sesungguhnya teman-teman ya berkurang dikit gitulah ya, misalkan salah satu salah dua itu nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya teman-teman di masa tryoutnya berkurang jauh, misalkan salahnya udah 50% dari 50 soal misalkan, itu kan sangat-sangat kalau dari sistem logika itu eh, tidak masuk gitulah untuk saingan nilai tertinggi, dikarenakan memang di ujian IPS topik ini adalah dengan sistem poin. Jadi teman-teman harus giat banget ini pada saat tryout, harus nilai zero, maksudnya salah nol gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman adalah memanfaatkan teknologi yang ada. Misalkan teman-teman menggunakan laptop nih, carilah searching-searching soal-soal, atau kalau teman-teman sudah dikasih soal-soal tryout dari LPK, nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman udah kuasai tuh soal-soal dari LPK. Nah, teman-teman bisa cari lagi nih di Google soal-soal yang baru, biar teman-teman itu terlatih dengan bahasa-bahasa baru, dengan soal-soal baru. Biasanya hal-hal tersebut teman-teman bisa lebih giat lagi untuk belajar dan lebih keras lagi berpikir gitu sih. Nah, selanjutnya adalah teman-teman tidak lupa berdoa itu penting juga. Itu udah awam lah ya. Selanjutnya teman-teman tetap tenang pada saat mau ujian. Teman-teman tidak boleh, kalau menurut saya tidak boleh gini, maksudnya mau ujian, misalnya hari ini, besok mau ujian. Nah, teman-teman hari ini tidak boleh untuk belajar, maksudnya tidak usah berburu belajar bahasa terus menghafalkan apa segala macam. Teman-teman rilekskan pikiran, berdoa. Kalau misalnya belajar ya belajar ringan-ringan aja, memahami soal-soal aja, jadi nggak berat-berat gitu belajarnya, nggak harus menghafal gitu. Nanti teman-teman takutnya pusing pada saat ujian IPS yang sesungguhnya teman-teman. Jadi kalau sehari 2 hari lah itu kalau bisa teman-teman pikirannya itu tenang gitu, maksudnya biar konsentrasi. Biasanya kalau dulu aku semalaman sih, misalnya hari ini aku nginep nih di hotel, misalnya di hotel di tempat ujian itu. Nah,
pada saat nginep itu saya tidak buka buku teman-teman, saya hanya ya berdoa, berzikir, terus minta doa orang tua, segala macam lah untuk menenangkan diri kita supaya kita tidak grogi pada saat ujian nanti gitu. Kalau kita mau ujian besok buka buku gitu, itu secara psikologi juga itu menandakan bahwa teman-teman tidak siap menghadapi ujian nanti. Nah, untuk mengurangi hal tersebut, teman-teman usahakan lebih tenang lagi karena teman-teman saingannya juga banyak gitu ya. Bukan hanya sekedar guru-guru, tapi anak-anak baru juga ada. Jadi ya semangat aja sih. Kemarin saya cek ada berapa itu? Sekitar 49 ribuan gitu kan untuk yang pendaftaran untuk verifikasi nanti. Kita nggak tahu ya nanti yang mau terverifikasi berapa. Tapi kalau menurut saya ini sesuai karena kan sudah bayar gitu. Otomatis yang terverifikasi ya sudah bayar itu. Jadi ya sekitaran 50 ribuan lah, hampir 50 ribu. Tepuk tangan dong untuk CPMI yang baru bisa tembus 50 ribu untuk kerja ke Korea, Masya Allah. Semoga teman-teman yang lagi proses dilancarkan segala urusannya. Saya juga belum tahu nih sistemnya dengan CBT karena kan saya dulu ujiannya PPT. Kalau listening itu, oh ya ini trik juga buat teman-teman buat soal, ngerjain soal. Kalau reading, ngerjain reading itu teman-teman kerjakan yang mudah dulu. Ya ini teori basic sebenarnya, tapi teman-teman harus diingatkan lagi bahwasanya teman-teman harus mengerjakan soal-soal yang mudah terlebih dahulu. Habis itu teman-teman ngerjain soal yang susah. Nah, kenapa? Karena biar teman-teman waktunya tidak terbuang sia-sia untuk mengerjakan soal-soal yang lebih mudah bagi teman-teman semuanya. Nah, misalkan nanti waktunya mau habis, teman-teman harus wajib coret aja sesuai instingnya teman-teman jawabannya ini atau itu. Kalau dikosongkan itu sayang sekali, teman-teman udah pasti salah gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah mencoret atau menceklis gitu ya nanti pada saat CBT kan seenggaknya ada ya berapa persen peluang untuk benarnya gitu. Nah, semoga keberuntungan itu pada haknya teman-teman. Nah, untuk soal listening itu memang hanya pengulangannya hanya 2 kali dan itu teman-teman harus benar-benar mendengarkan. Kalau misalnya tidak terdengar atau ragu dan teman-teman sulit menjawabnya, teman-teman wajib mencoret juga dikarenakan yaitu tadi kalau teman-teman tidak mencoret ya tidak pasti salahnya, tapi kalau teman-teman ada yang di checklist itu pasti ada peluang untuk benarnya gitu. Jadi kita masih berusaha untuk mendapatkan poin. Itu yang listening. Dulu saya juga sama, ada yang soal-soal yang nggak kedengeran nih. Nah, mungkin saya cocokkan aja nih soalnya seperti ini, berarti jawabannya seperti itu gitu. Nah, karena listeningnya kurang jelas, ya saya jawab sebisa saya gitu. Tapi usahakan teman-teman mendengarkan dengan jelas, terus secara pelafalan, secara kosakata, secara tata bahasa, itu teman-teman harus didengarkan dengan baik-baik. Itu sih mungkin dari saya rahasianya biar teman-teman lulus dengan poin tinggi ya. Teman-teman jangan melihat nilai standar dari PP2MI yang 110 itu karena kemungkinan besar juga bukan 110, bisa jadi 140 nilai minimalnya ataupun minimal 150 yang kayak saya dulu pada saat kuota kalau kelulusannya 7.000. Nah, untuk sekarang saya tidak tahu karena saingannya juga banyak. Kemungkinan jadi teman-teman harus prepare salah. Kalau saya pribadi pinginnya teman-teman salah satu aja. Kalau semuanya salah satu berarti yang diambil dengan nilai 200 semua. Gitu kan. Jadi teman-teman harus semaksimal mungkin lah intinya untuk mengerjakan soal-soal IPS topik nanti karena kuotanya yang diambil adalah 10.000. Itu yang paling penting adalah kuota yang diambil 10.000, pendaftarannya 50.000. Jadi 1:5. Teman-teman harus melihat dari segi perbandingan pendaftaran dan kelulusan, bukan dari sisi nilai, karena yang diambil adalah sistem poin dengan nilai yang tertinggi. Itu sih. Buat teman-teman yang lagi proses, semangat dan terus belajar, jangan putus asa, konsisten, jangan bosan, dan selalu tryout, selalu menghafalkan kosakata yang baru, dan kosakata yang lama jangan dilupakan juga. Itu juga penting buat teman-teman untuk mengingatkan kembali kosakata
yang lama itu. Sering-sering tryout aja sih teman-teman dan sering ngobrol pakai bahasa Korea. Terus kalau misalnya ada soal tryout yang nanti pada saat pembahasan gitu ya. Nah, teman-teman sharing nih ke teman-teman yang lain atau teman-teman kalau misalnya nggak tahu harus tanya, jangan kayak kita punya apa namanya pandangan sendiri, enggak, no, teman-teman harus bertanya. Bertanya dengan siapa? Kalau di LPK bisa sama guru, sama teman, ataupun di Google gitu. Nah, itu atau di YouTube gitu segala macam ada pembelajarannya. Jadi teman-teman tanya, pokoknya seenggaknya tanya gitulah ya, biar tahu sebenarnya ini apa. Nanti kalau teman-teman sharing ke teman-teman atau ke guru nanti dapat kosakata baru lagi sama teman-teman, dapat kosakata lagi. Kalau dulu saya sih penghafalannya ya, penghafalan kosakata itu sama teman saya itu, saya yang bahasa Korea, teman saya yang nyimak bahasa Indonesianya, atau teman saya ini yang ngomong bahasa Indonesia, nanti saya nyebutin bahasa Koreanya gitu sih. Jadi keduanya saling bekerja sama. Teman-teman saya juga mendengarkan dengan mengingat, saya pun mengucapkan dengan mengingat gitu. Itu sih kalau kita sering-sering kumpul sama teman. Kalau mandiri juga bisa aja kita kumpulan sama orang mandiri, ataupun nulis-nulis di tembok, mencatat-mencatat juga, itu termasuk hal-hal yang sederhana yang bisa mudah mengingatkan teman-teman dalam bahasa Korea ini. Itu teman-teman, semoga teman-teman bisa kerja ke Korea, lulus ujian IPS Topik nanti, dan segala proses apapun itu dilancarkan dan bisa berangkat kerja Korea, dan di sini semoga sehat-sehat selalu gitu ya. Semoga itu aja sih yang saya mau informasikan buat teman-teman rahasianya. Intinya tetap tenang, tetap cool, tapi jangan tenang-tenang banget gitu lah ya. Itu sih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.